Saya yakin kalian akan melihat sesuatu hal yang baik. Karena apa? Usaha kita bukan demi keluarga kita. Usaha kita demi Tuhan. Karena Tuhan percayakan rumah tangga ini kepadaku. Karena Tuhan percayakan orang ini kepadaku. Aku kerjakan dengan baik. Aku usahakan dengan baik. Supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi bukan cuma kalian berdua yang disenangkan. Allah. Karena Allah kasih mandat. Sama dengan kita orang kerja. Kita kerja untuk apa? Supaya perusahaan maju. Bukan untuk diri kita aja. Kepercayaan perusahaan itu yang kita kerjakan. Dan ini yang Allah lakukan. Nah yang ketiga, yang terakhir. Saya melihat perintah ini, dia berkata apa? Aku meletakkan mereka, aku panggil mereka segambar serupa dengan Allah. Yang pertama dia tempatkan. Yang dia kedua dia berkata usahakan. Yang ketiga ini menarik. Memelihara. Saudara, orang itu kalau dia ketemu hatinya gitu ya. Itu namanya jatuh cinta. Tapi kalau sudah menikah itu bukan jatuh cinta lagi. Membangun cinta. Nah, jatuh cinta itu gampang, saudara. Hanya waktu berapa detik kita ngelihat, wow, ayu itu orang. Mungkin Hendra ngelihat Devi masih metik teh, wah ayu ini orang. Ya tuh. Mungkin juga. Atau Devi melihat Hendra sedang wah ini ganteng ini orang. Itu jatuh cinta. Tapi membangun cinta berarti memelihara. Jangan sampai cinta itu hilang. Jangan sampai cinta itu pudar. Bagaimana caranya? Pelihara dengan baik. Makanya jangan saya katakan mulai katekisasi jangan panggil Devi. Jangan panggil Hendra. Yo, panggil zaman sekarang kan aneh kan. Tapi jangan sing aneh-aneh juga jangan. Panggil sayang ya panggil ya mama papa, wah itu terserah. Tapi apa? Ada pemeliharaan. Karena pemeliharaan itu penting sekali. Ngerawat itu penting sekali. Ada tugas itu baik. Tapi tugas yang berhasil banyak orang. Begitu dia berhasil malah dia gagal. Kan banyak orang di luar sana loh saudara. Di sana. Di sini sih nggak ada. Kalau dia nggak punya duit setianya nemen. Tapi begitu punya duit, apa yang terjadi? Kadang-kala malah pengen kawin meneh. Oh ya kan parah saudara ya. Malah jatuh malah parah. Sebab itu ngerawat cinta itu penting. Ngerawat rumah tangga. Ayo sampai tua kalian dua rawat rumah tangga dengan baik. Sebab itu saya ingin katakan kepada kalian berdua. Satu ayat yang terakhir. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ingat tanggung jawab kalian berdua. Bukan kepada orang tua. Bukan kepada hamba Tuhan. Tuhan yang menempatkan kalian berdua. Tuhan yang kasih tugas kepada kalian berdua rumah tangga. Untuk kalian kerjakan. Dan Tuhan berkata pelihara rumah tangga kalian berdua. Pelihara bersama dengan Tuhan. Saya percaya. Sampai nanti. Ya mudah-mudahan pingin punya anak berapa? Devi pingin berapa? Anak berapa? 5? 10? Puji Tuhan. Ya kita doakan aja. Ya, tuh. Ya. Sampai kalian nanti punya keturunan yang baik. Pelihara. Sebab itu kalau nanti kalau punya anak, pelihara anak-anak kita. Supaya tetap setia dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Karena hidup adalah penempatan Tuhan. Hidup adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan hidup adalah memelihara apa yang Tuhan sudah siapkan. Allah memulai cinta dalam hidup kalian berdua. Pelihara cinta itu. Jangan sampai pudar cinta itu. Sampai Tuhan datang. Kalian tetap setia di hadapan Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan dan berkat bagi kita sekalian. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Telah diberikan wejangan yang baik bagi saudara kita Hendra dan Devi. Ya, hendaknya dilakukan. Nah, wejangan ini menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan Kristen
Ya, pernikahan Kristen adalah monogami. Ya, tidak ada poligami di pernikahan Kristen. Oleh sebab itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu ya penting untuk kalian berdua mengerti akan hal itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara berdua akan diminta ya menerima satu sama lain. Lalu kalian berjanji satu sama lain ya sampai maut memisahkan kalian berdua. Nah, disitulah pernikahan Kristen. Oleh sebab itu saya minta kedua mempelai untuk berdiri di hadapan Tuhan. Nah, saya akan bertanya kepada Saudara Hendra Gunawan dan kepada Devi Serviana. Ya, saya mohon ditayangkan gambarnya tadi. Ya. Nah, jadi nanti saya akan bertanya masing-masing kalian ya untuk menyatakan penerimaan kalian satu sama lain. Nah, sekarang untuk Hendra Gunawan. Sebelumnya ada ayat yang harus saya baca mengenai pedoman untuk itu. Ya. Nah, ayat firman Tuhan yang berdasarkan untuk itu adalah Efesus 5 ayat 28 dan 33. Demikian bunyinya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, jadi pernikahan Kristen 2 jadi 1. Jadi mengasihi seperti tubuhnya sendiri. Itu istri dikasihi demikian. Ya. Nah, terus siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi ketika kita mengasihi istri kita, Hendra mengasihi istrinya, ya itu mengasihi diri sendiri. Nah, terus ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaknya menghormati suaminya. Nah, untuk itu saya bertanya kepada saudara Hendra dulu. Ya, mohon dijawab dengan ya atau tidak dengan tegas. Ya, pertanyaan yang pertama. Saudara Hendra ditanya demikian. Bersediakah engkau menerima Devi Serviana sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Nah, yang kedua. Bersediakah engkau untuk mengasihi dia dalam keadaan baik atau tidak baik, senang atau susah, sampai maut saja yang memisahkan kalian berdua? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Nah, ya Devi Serviana itu sudah diterima oleh saudara Hendra di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua dan hadirin semua. Ya, kiranya kesediaan itu terus berlaku dalam hidup. Nah, sekarang pertanyaan untuk saudari Devi Serviana. Dasar firman Tuhannya demikian. Efesus 5 ayat 22, 24 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, diminta tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ini tidak main-main ya. Nah, ayat 24. Karena itu
sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu, dari Hendra ya, seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pertanyaannya ya, mohon dijawab dengan jelas, tegas. Ya atau tidak. Kepada Devi Serviana, pertanyaan yang pertama, bersediakah engkau menerima Hendra Gunawan menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Yang kedua, bersediakah engkau tunduk kepadanya, mengasihinya baik dalam keadaan baik atau tidak baik, senang atau susah, sampai maut saja memisahkan kalian berdua? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Nah, ini janji mereka berdua saling menerima satu sama lain. Ya, mohon ini dikerjakan dengan baik dalam keluarga kalian. Nah, yang kedua, janji nikah berhadapan satu sama lain. Hendra dulu. Pegang mic sebelah kiri. Nah, salaman. Nah, nanti Hendra akan berjanji kepada Devi Serviana. Ya. Nah, janji ini dilakukan di hadapan Tuhan, ya, di hadapan orang tua, di hadapan keluarga yang lain, dan di hadapan hadirin sekalian. Janji ini harus dilakukan dalam seumur hidup saudara. Hendra bersedia? Bersedia, ya. Silakan Hendra berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Hendra Gunawan, mengambil engkau, Devi Serviana, sebagai istri saya yang sah satu-satunya. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya berjanji akan selalu mengasihi engkau, baik dalam keadaan senang maupun susah, berkelimpahan maupun berkekurangan, sakit maupun sehat. Saya berjanji akan selalu setia mendampingi engkau sampai maut memisahkan kita. Amin. Inilah janjinya saudara kita Hendra, ya, Hendra Gunawan. Nah, kiranya janji ini tidak boleh dilupakan di dalam keluarga kalian. Nah, sekarang Devi Serviana akan berjanji kepada Hendra, ya. Bersediakah, ya, Devi, engkau berjanji kepada saudara Hendra? Bersedia? Bersedia. Oke, silakan berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Devi Serviana, menerima engkau, Hendra Gunawan, sebagai suami saya yang sah satu-satunya di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya berjanji akan mengasihi engkau, baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan berkelimpahan ataupun kekurangan, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan selalu setia sampai maut memisahkan kita.